إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-21. Allah berfirman, Innal ladhina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang membunuh para nabi tanpa kebenaran dan membunuh orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dari manusia dengan adil. Fabashshirhum bi'adabin alim, maka beritakanlah berita gembira bagi mereka dengan adab yang pedih. Kalimat fabashshirhum isyarat kalau mereka ini memang ingin diazab, mencari azab, menantang azab, maka kata Allah, basyirhum, beritakan kabar gembira bahwa mereka memang akan diazab. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Siapa mereka? Alladzina yakfuruna biayatillah. Orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang membunuh para nabi tanpa kebenaran, dan membunuh orang-orang yang menyuruh pada kebaikan dengan adil dari manusia. Orang-orang inilah yang Allah katakan basyirhum bi'adzabin alim, beritakan berita gembira bahwa mereka akan diadab dengan adab yang pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka-mereka yang dijuluki dengan dua kekufuran besar, pertama mengingkari ayat-ayat Allah, kedua membunuh para nabi, adalah Yahudi, Bani Israel. Walaupun
ada orang yang seperti Yahudi dari kalangan manusia yang sejenis dengan mereka, sehingga tidak disebutkan Yahudinya atau Bani Israilnya, tetapi disebut dua kekafirannya, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan orang yang membunuh para nabi. Golongan yang memiliki kekufuran dan golongan yang memiliki penentangan. Yahudi Bani Israel menentang kebenaran karena sombong, dan sudah disinggung di ayat sebelumnya, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu limadha baghyan bainahum. Mereka berselisih, tidaklah berselisih kecuali setelah datangnya ilmu. Mengapa? Harusnya setelah datangnya ilmu tidak berselisih. Mengapa sudah datang ilmu dan kejelasan kok malah berselisih? Baghyan bainahum. Ada kedengkian pada mereka, ada kesombongan pada mereka, sehingga dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dua perbuatan ini adalah ghayatul kibri. Dua perbuatan ini menunjukkan puncaknya kesombongan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka inilah puncak kesombongan. Pertama, batarul haq. Mana batarul haq? Yakfuruna bi ayatillah. Mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ghamtun nas? Meremehkan manusia. Yaqtuluna al-anbiya wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas. Membunuh para nabi, membunuh para dai, membunuh orang-orang yang menyuruh untuk berbuat ma'ruf, yang menegakkan keadilan, seakan-akan mereka tidak memiliki hak hidup. Meremehkan, benar-benar meremehkan, menganggap tidak ada nilainya dan halal darahnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, diriwayatkan ruya bahwasanya di zaman Bani Israel mereka membunuh 43 nabi dalam waktu pagi saja. Karena banyak para anbiya dari Bani Israel di sekian banyak tempat, karena memang banyaknya jumlah Bani Israel. Itu mereka membunuh fi awalin nahar, di pagi hari saja, di awal siang, 43 atau 43 nabiyan fi sa'atin wahidah, di satu waktu. Maka bangkitlah 170 orang dari kalangan Bani Israel yang memperingatkan para pembunuh tadi bahaya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Memperingatkan pada mereka akibat perbuatan mereka, menyuruh mereka berbuat ma'ruf, mencegah mereka dari kemunkaran. 170 orang ini kemudian dibantai rame-rame oleh mereka di sore harinya. Pagi hari mereka membunuh 43 nabi, sorenya membunuh 170 orang yang menganjurkan kebaikan-kebaikan. Ini Bani Israel. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya, wallahu taala a'lam. Demikian pula ketika ditanya Rasulullah SAW, ayyun nasi ashadda adzaban yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, siapa yang paling dahsyat adabnya nanti yaumil qiyamah? Siapa yang adabnya paling dahsyat nanti yaumil qiyamah? Qala rajulun qatala nabiyyan aw qatala man amara bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dalam riwayat, Man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun. Orang yang paling jelek adabnya nanti, yang paling dahsyat adabnya adalah orang yang membunuh nabi atau yang dibunuh oleh nabi. Berarti sudah keterlaluan kalau sudah Rasulullah SAW atau para anbiya membunuh orang tersebut, orang yang terjelek.
Ikhwani fid din, a'azakumullah. Setelah menjawab bahwa yang paling keras azabnya adalah man qatala nabiyyan aw man amara bil ma'ruf wan naha 'anil munkar, kemudian beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist. Dibacakan ayat ini yang sedang kita bahas, bahwa siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh para anbiya dan membunuh orang-orang yang ya'muruna bil qisti, membunuh orang-orang yang menyuruh pada keadilan, maka basyirhum bi'adzabin alim, beritakan pada mereka bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka maukan, yaitu azab. Ulaika alladziina habitat a'maluhum, dan mereka akan gugur amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, haula'i alladziina akhbara Allah 'anhum fi hadhil ayah ashaddan nas jurman. Mereka ini yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah orang yang paling jelek kejahatannya, yang paling dahsyat jurumnya, kejahatannya. Wa ayyu jurmin a'zam minal kufri bi ayatillah, karena memang kejahatan apa yang lebih besar daripada mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, allati tadullu dalalatan qati'atan 'alal haqqi, yang jelas-jelas menunjukkan kebenaran. Alladzi man kafara biha fahuwa fi ghayatil kufur, yang berarti siapa yang mengingkarinya adalah orang yang paling kafir. Ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sejelas-jelasnya, menunjukkan dalalatan qati'ah, menunjukkan dengan pendalilan yang sangat tegas tentang kebenaran. Kebenaran yang dijelaskan dalam Quran dan dalam ayat-ayat Allah itu jelas seperti matahari. Maka tidak ada yang mengingkari kejelasan yang demikian kecuali orang yang sekafir-kafirnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, lihatlah tingkatan-tingkatan kekafiran. Sebagian besarnya tidak terang-terangan menyatakan bahwa Al-Quran ini batil, tidak. Sebagian besarnya menyatakan ayat ini maksudnya, ayat ini maksudnya, ayat ini maksudnya. Tidak ada yang menyatakan ayat ini salah, saya mengingkari. Tidak ada. Kecuali memang aktsarun nas, kecuali memang sekafir-kafir manusia. Akfaruhum, yang paling kafirnya, fi ghayatil kufri wal inadi, yang paling menentang. Wa yaqtulunal anbiya, dan yang kedua membunuh para nabi. Ayyu jurmin a'zam min qatlil anbiya? Ayyu jurmin, dosa yang mana yang lebih besar daripada membunuh seorang nabi yang mengajarkan kebenaran, yang menjelaskan kebenaran, yang ingin menyelamatkan mereka. Alladzina haqquhum aujabal huquq, yang hak mereka sewajib-wajib hak yang harus ditunaikan atas para hamba setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada engkau kecuali diriku sendiri. Tidak, kata Nabi, tidak, sampai engkau lebih mencintaiku lebih daripada dirimu sendiri. Maka sahabat tadi berkata, sekarang ya Rasulullah, tidak ada yang lebih aku cinta daripada engkau lebih daripada diriku sendiri. Al-an, sekarang. Artinya sekarang engkau telah sempurna imannya.
Berarti seseorang harus memberikan hak Rasul lebih daripada hak dirinya, hak keluarganya, hak istrinya, hak anak-anaknya, dan hak seluruh manusia. Hakul anbiya a'zamu huquqin. Sebesar-besar hak yang harus ditunaikan setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya. Tetapi mereka justru yaqtulunal anbiya. Bani Israel justru membunuh para nabi. Na'udzubillah min dzalik. Alladzina aujaballahu ta'atahum wal iman bihim. Padahal merekalah yang Allah wajibkan atas manusia untuk mentaati para anbiya. Merekalah yang Allah wajibkan untuk diimani. Wa ta'zirihim wa tawqirihim wa nasrihim. Yang manusia diwajibkan untuk mendukungnya, mendukung para nabi, untuk memuliakannya, untuk menolongnya. Tetapi Bani Israel haula qabaluhum bididdi dzalik, justru menghadapinya dengan yang sebaliknya. Bukan dengan mendukung, bukan dengan menolong, bukan dengan memuliakan, tetapi dengan menghinakan mereka, memusuhi mereka, membunuh mereka. Wa yaqtuluna aydan alladzina ya'muruna an-nasa bil qisti. Dan juga menyuruh manusia atau menyuruh membunuh orang-orang yang menyuruh pada yang ma'ruf. Saya ulangi. Yang kedua, mereka membunuh orang yang menyuruh pada kebaikan-kebaikan, menyuruh keadilan. Alladzi huwal 'adl wa huwal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Mereka di samping membunuh para nabi juga membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan yakni menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Alladhi haqiqatuhu ihsan ilal ma'mur, yang hakikatnya merupakan perbuatan baik kepada yang disuruh, perbuatan baik kepada yang dinasehati. Kalau ada seseorang yang memperingatkan, kerjakan yang baik-baik, jauhi yang jelek-jelek. Bukankah itu perbuatan baik? Kalau mengingatkan engkau, kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Kerjakan al-ma'ruf dan jangan kerjakan al-ma'siyah, al-munkar. Orang itu berbuat baik. Bukankah demikian? Dia ingin kebaikan kepadamu, tetapi justru dibunuh, justru dimusuhi, justru dijatuhkan, dicerca. Ini berarti orang jahil. Orang ini bodoh, tidak mengerti al-ma'ruf. Orang ini bodoh, tidak mengerti membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini sering terjadi karena mereka memandangnya dengan pandangan yang sangat dangkal. Tidak memandang dengan pandangan yang jauh ke depan. Apa tujuan orang ini menyuruh engkau berbuat baik? Apa tujuan orang ini menyuruh engkau jangan berbuat kejelekan? Apa tujuannya? Menyelamatkan kamu. Bukankah yang demikian adalah ihsan? Haqiqatuhu ihsan ilal ma'mur wa nushi lahu faqabaluhum syarra muqabalah. Ternyata dihadapi dengan sejelek-jelek sikap. Fastahaqqu bihadhil jinayat al-munkarat ashadd al-uqubat. Maka pantaslah mereka dengan kejahatan-kejahatan tersebut, dengan kemunkaran-kemunkaran tersebut, pantaslah mereka mendapatkan asyadda al-uqubat, mendapatkan sejelek-jelek uqubah, yaitu adab al-mu'lim, adab yang pedih, al-baligh fi syiddah, yang sudah mencapai puncaknya di dalam kedahsyatannya, pedihnya, ila ghayat la yumkin wasfuha wa la yaqdir qadraha. Saking dahsyatnya, saking tingginya, sampai mencapai puncaknya yang tidak mungkin bisa disifatkan. Kayak apa? Tidak bisa digambarkan seperti apa.
Wala yaqdir qadraha, dan tidak bisa ada yang bisa menebak dan mengukur seberapa perihnya. Tidak bisa. Kata-kata sudah tidak mampu menjelaskan seperti apa dahsyatnya adab tersebut. Basyirhum bi'adzabin alim, beritakan pada mereka bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu azab alim yang sangat pedih. Seperti apa? Tak tergambarkan, tak terbayangkan. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi min adzabih. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Al-mu'lim lil abdan wal qulub wal arwah. Yang benar-benar mu'lim, pedih. Pedih terhadap badan-badannya, menyakiti hatinya, dan menyakiti jiwanya. Yang tersiksa bukan hanya badannya, tetapi juga ruhnya. Yang tersiksa tidak hanya fisiknya, tetapi juga psikisnya. Sudah mereka tersiksa, dihadirkan kematian. Apakah kalian tahu apa ini? Mereka berkata, kami semua tahu itu adalah kematian. Kemudian disembelih di hadapan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, khuludun wala maut. Lihat, kematian sudah disembelih. Maka sekarang yang ada kekekalan, tidak ada lagi kematian. Ikhwani fiddin, azakumullah. Yang diharapkan oleh orang-orang yang tersiksa dalam neraka adalah kematian. Dan memanggil Malik, malaikat penjaga neraka. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar mematikan kami saja. Dan mereka juga berkata ketika melihat binatang-binatang yang setelah dihisab, setelah ditegakkan keadilan, kemudian Allah katakan kunu turaba, jadilah tanah. Maka orang-orang kafir tadi menyatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami pun jadi tanah saja. Harapan mereka musnah, harapan mereka mati, harapan mereka binasa. Tetapi ketika dihadapkan pada mereka kematian dan kemudian disembelih dan dikatakan khuludun wala maut, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Bukankah jiwa mereka tersiksa? Harapannya pupus sudah. Harapan mereka untuk binasa dan mati, tidak. Engkau, kalian di dalamnya tersiksa terus menerus, tidak ada kematian. La yamutu wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Artinya tidak hidup normal, tetapi hidup tersiksa. Mati pun tidak. Ini ikhwani fiddin azakumullah, akan tersiksa pula batinnya. Ditambah dengan kata-kata khazanati jahannam yang menyatakan dzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakan apa yang kalian kerjakan. Dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala pada mereka, "Dzuk innaka antal azizul hakim." Rasakan yang katanya engkau yang mulia, engkau penguasa, engkau yang hebat. Rasakan sekarang azab. Ikhwan fillah a'azakumullah. Batinnya juga tersiksa di samping badannya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, mu'lim lil abdan wa mu'lim lil qulub wal mu'lim lil arwah. Di samping itu batalat a'maluhum. Tertolak pula amalan mereka yang baik. Sejelek-jelek manusia pernah berbuat baik, tetapi gugur. Sejelek-jelek Fir'aun pernah memelihara Nabi Musa sampai besar, gugur. Sejelek-jelek mereka yang kafir, mereka pernah berbuat baik, beramal saleh, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin. Enggak ada nilainya sama sekali. Haba'an mansura. Mereka lihat catatannya, mereka lihat amalannya yang dulu pernah mereka amalkan, ternyata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Haba'an mansura. Batalat a'maluhum bima kasabat aydihim.
batal dan gugur semua amalan-amalannya karena perbuatan kufur mereka. Dan Allah sudah mengancam demikian. Mengancam pada mereka dan mengancam pada kalian, pada kita semuanya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur semua amalanmu dan kelak engkau menjadi orang yang rugi. La in asyrakta, anta dengan mufrad yang dimaksud Rasulullah SAW. Engkau wahai Rasul, dengan amalmu yang sedemikian hebatnya, kalau engkau berbuat syirik, gugur semua amalanmu. Apalagi yang amalannya tidak seperti Nabi. Apalagi yang amalannya jauh di bawah Nabi. Apalagi yang amalannya hanya pas-pasan, hanya wajib-wajibnya saja dikerjakan, itu pun kurang sempurna atau tidak sempurna. Apa harapanmu kalau engkau sudah berbuat kesyirikan, kekufuran, menentang Al-Quran, menentang sunnah, menentang dalil, menentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, batalat a'maluhum bima kasabat aydihim. Gugur amalan mereka karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, yakni perbuatan mereka. Wa ma lahum ahad yansuruhum min adzabillah. Dan kata Allah, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Yani enggak ada seorang pun yang akan bisa menolongnya dari azab Allah. Bahkan tidak bisa yadfa anhum min niqmatihi mithqala dzarrah. Bahkan tidak bisa membelanya sebiji darah pun dari nikmah Allah. Nikmah dengan qaf artinya azab. Bal qad aisu min kulli khair. Bahkan mereka sudah putus asa dari segala kebaikan. Wa hasala lahum kulla syarrin wa dhairin. Bahkan yang mereka dapatkan segala macam kejelekan, kesusahan. Wa hadhil halah sifatul yahud. Keadaan ini merupakan keadaan Yahudi. Wa nahwihim, dan yang sejenis dengan Yahudi. Makanya ketika ditafsirkan oleh Ibnu Katsir tentang Yahudi, bahkan diriwayatkan dengan riwayat-riwayat tentang Bani Israel dan apa yang mereka lakukan terhadap para anbiya. Mereka membunuh mereka di pagi hari, sekian banyak nabi. Kemudian banyak pemberi peringatan-peringatan, ternyata sore harinya mereka bantai semua. Bukan berarti hanya Yahudi. Ada orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi memiliki sifat Yahudi. Ada orang yang bukan Nasrani, tetapi memiliki sifat Nasrani. Maka mereka pun termasuk di dalamnya. Karena perbuatannya sama dengan Yahudi, maka akibatnya pun sama dengan akibat yang ditimpakan kepada Yahudi. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Sa'di bahwa yang dimaksud adalah sifatul Yahud wa nahwihim. Sifat Yahudi dan yang sejenisnya, yang sejenis dengan Yahudi. Apakah mungkin kaum muslimin? Mungkin kalau sudah membatalkan keislamannya dengan kekufuran. Mungkin kalau mereka secara sadar atau tidak sadar telah membatalkannya dengan mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, atau membunuh para penegak-penegak kebenaran, membunuh penganjur-penganjur kebaikan, membunuh ahlus sunnah, membantai ahlus sunnah, menumpahkan darah ahlus sunnah, maka mereka niscaya akan terancam dengan ancaman yang sama. Karena Allah tidak bicara Yahudi atau Bani Israel. Allah menyatakan dengan dua sifat tadi, dengan kalimat innal ladina yakfuruna biayatillah, mereka yang membunuh, mereka yang menentang ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya, dan membunuh para nabiyin, dan membunuh orang-orang yang ya'muruna bil qisti. Sifat-sifatnya yang disebut, bukan sukunya, bukan keturunannya, tetapi yang disebut adalah perbuatannya. Pertama, mengingkari ayat-ayat Allah. Kedua, membunuh para nabi. Dan ketiga, membunuh para penganjur-penganjur kebaikan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, akan terancam dengan ancaman azab yang sama. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka kaum Yahudi wa amthaluhum.
ma ajra'ahum 'ala Allah, betapa lancangnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala anbiya'ih, betapa lancangnya mereka kepada para nabi, dan betapa lancangnya mereka kepada hamba-hamba Allah, para salihin. Betapa gegabahnya mereka dan betapa beraninya mereka, berani yang jelek. Berani menentang Allah dan berani membunuh para nabi dan berani membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menantang, man adza li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang berani menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang, kata Allah. Bisa dibayangkan bagaimana kalau Allah mengumumkan perang pada mereka. Siapa? Man adali waliyan. Siapa yang menyakiti wali-waliku, kata Allah. Apalagi membunuh. Apalagi menumpahkan darah mereka, para salihin. Para imam-imam ahlus sunnah. Para ulama. Hanya mengajak kepada sunnah dan memperingatkan dari bahaya penyimpangan. Bas, cuma itu. Kemudian dibunuh, dibantai, ditumpahkan darahnya. Allah umumkan perang pada mereka. Dan Allah mengancam dalam ayat ini dengan ancaman adzabin alim. Dan mengancam untuk menggugurkan amalan mereka seluruhnya. Dan Allah mengancam bahwa mereka tidak akan mendapatkan penolong. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mereka Yahudi wa amsaluhum, dan sejenis mereka. Dan sudah ditanyakan apakah mungkin dari kita mengikuti Yahudi? Mungkin. Karena Nabi sudah menyatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti. Jadi di antara kalian pasti akan ada yang mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian. Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya niscaya kalian akan mengikuti jejak-jejak Yahudi dan jejak-jejak Nasrani. Walau dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Kalaupun mereka memasuki lubang dhab, kalian akan memasukinya. Bahkan dalam riwayat, kalaupun di antara mereka ada yang menzinai ibunya terang-terangan, niscaya pada umat ini pun akan ada yang menzinai ibunya terang-terangan. Maka kira-kira bagaimana dengan yang menentang ayat-ayat Allah? Juga akan ada. Bagaimana yang membunuh orang yang menganjurkan kebaikan? Akan ada. Yang membunuh da'i mengajak pada sunnah? Akan ada. Tetapi ancamannya sangat berat, sangat pedih. Fabashirhum bi'adzabin alim. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.